Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Dr. Anwar Lutfi yang ujung-ujungnya mau menyatakan bahwa Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Allah. Mari kita sebelum jauh membahas bagian ini, saya akan beranjak dari sebuah statement yang mengatakan bahwa kealahan Yesus tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau orang Kristen maupun bukan Kristen, tidak mengakui kealahan Yesus maupun mengakui dia tetap Allah. Karena apa? Yesus Kristus kealahannya tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mari kita membahas apa sih yang menjadi pernyataan dari Dr. Anwar Lutfi ini. Mari kita simak dulu video ini. Inilah Al-Quran, yang sedikit pun di dalamnya tidak ada keraguan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini mulai proses hidayah itu mulai akan masuk waktu itu. Dan ini mulai menggeser keyakinan sebelumnya dan keyakinan Mas Budi terhadap kitab suci sebelumnya. Kenapa saya katakan menggeser keyakinan sebelumnya dan kitab suci sebelumnya? Karena kitab sebelumnya yang menjadi pedoman Mas Budi sebenarnya bukanlah kitab suci. Tadi Mas Budi katakan, nah iya, saya membaca bertanya-tanya. Ketika Tuhan saya waktu itu disalib, justru ucapan Tuhan yang disalib itu bagaimana Mas Budi? Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabahtani. Ya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Di saat aku sedang menderita, di saat aku dalam kesulitan yang hebat, di saat aku membutuhkan pertolonganmu, justru engkau tinggalkan. Eli, Eli, lama sabahtani. Sehingga saya tanya waktu tadi, ya, saya tanya Mas Budi, kira-kira yang berteriak Eli, Eli, sabahtani itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan ya. Kalaupun misalkan Mas Budi waktu itu menjawab, itu adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong. Tuhan yang dimintai pertolongan dan Tuhan yang butuh pertolongan. Nah, tentu kalau jiwa kita sehat, akal kita sehat, rohani kita sehat, hati kita sehat, tidak mungkin akan meyakini, mengimani ada Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang tidak maha kuasa. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Dr. Anwar Lutfi ini sebenarnya ujung-ujungnya mau mengatakan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu bukan Allah. Sebenarnya dia mengutip dari Matius 27 ayat yang ke-46 dan Markus 15 ayat yang ke-34. Alkitab mencatat dalam Matius 27 ayat yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita melihat bagian ini, sangat jelas apa yang dikatakan oleh kaum buta konteks dalam menanggapi bagian ini. Seakan-akan benar bahwa Yesus bukan Allah. Karena apa? Bagaimana mungkin Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia masih memanggil Allah? Seakan-akan ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus. Nah, inilah dia kebanyakan dari kaum buta konteks yang tidak mengerti dan tidak memahami bagian ini, menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya akan baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Alkitab mencatat, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, jadi jelas ya guys, karena konteks kita yang dikatakan oleh Dr. Anwar Lutfi itu berbicara tentang ketika Yesus sedang disalibkan. Maka dari itu, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sudah jelas bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah
kekuatan Allah. Mari kita membahas di dalam Matius 27 ayat yang ke-46 ini. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang menjadi persoalan adalah kenapa ketika Yesus Kristus disalibkan, dia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus. Atau mengapa Yesus Kristus yang adalah Allah masih memanggil Allah lagi, padahal dirinya adalah Allah. Ingat bahwa ketika kita mendengar tentang Yesus Kristus, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami dalam iman kekristenan kita. Yang pertama, ingatlah bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Dan yang kedua, kita juga harus mengingat bahwa Yesus Kristus juga adalah Allah yang sejati. Oleh sebab itu, dari sisi manusia yang sejati adalah suatu hal yang wajar ketika Yesus Kristus disalib menanggung dosa manusia. Ketika Yesus Kristus disalib masuk dalam penderitaan yang luar biasa, ditinggalkan oleh Allah Bapa, maka adalah suatu hal yang wajar dari sisi kemanusiaan Kristus. Dia bisa berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang memiliki sudut pandang yang jelas tentang Yesus Kristus, bagi saya ini adalah suatu hal yang mudah untuk dipahami. Namun bagi mereka kaum buta konteks yang tidak mengerti konteks dari Yesus Kristus, siapa dia dan mengapa dia memanggil Eloi, Eloi, lama sabachthani, maka akan memiliki pengertian yang sesat di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sudah jelas yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengapa? Karena kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu membebaskan manusia dari hukum dosa. Maka dari itu ketika Yesus disalib, ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tanpa ada seruan itu tidak akan ada seruan sudah selesai. Oleh sebab itu, pernyataan atau perkataan Yesus di atas kayu salib yang terakhir ketika dia menyerahkan nyawanya, maka dia berkata sudah selesai. Jadi ingat, ada dua sisi penting yang dapat kita pahami dari Yesus Kristus, yaitu sisi kemanusiaan yang sejati dan juga dia adalah Allah yang sejati. Mengapa dia harus manusia dan mengapa dia harus Allah? Saya sudah bahas dalam video-video yang sebelumnya. Ingat, dua sisi dari Yesus Kristus, kealahan dan kemanusiaan yang sejati. Kiranya melalui video yang saya unggah di channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan terus membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God be with you.